Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman SMK Muhammadiyah 3 Ngersik. Nah, ketemu lagi nih bersama saya di podcast Metik dengan saya Adinda Tasyarani, dengan guru saya Pak Didi selaku guru PAI di SMK Muhammadiyah 3 Ngersik. Oke, jadi kali ini kita akan membahas mengenai bolehkah berhutang untuk membeli hewan kurban. Gimana nih Pak Didi kalau prinsip dari Pak Didi? Oke, menarik. Ya, pembahasan ini menarik ya. Jadi saya pernah dengar itu Mbak Dinda. Jadi ada seseorang, dia itu kepengen sekali tuh antusias sekali dalam membeli atau berkurban, tetapi dananya pada waktu itu nggak cukup. Nah, maka ini perlu kita bahas Mbak Dinda ya. Iya. Gitu. Oke, begini. Pada prinsipnya ibadah kurban itu adalah ibadah ketakwaan kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Islam. Namun dalam bentuk sunnah. Tapi di situ ada beberapa kriteria berkemampuan, maka ibadah kurban ini bagi diperuntukkan yang mempunyai kemampuan dalam hal finansial, tetapi saya tambahi lagi kemampuan dalam hal niat. Kadang itu Mbak Dinda, ada yang mampu dalam finansial tetapi dia tidak berkurban. Ya ini dia tidak mampu dalam niat, maka perlu sekali. Nah, berkembanglah teknologi pada saat kali ini ya. Ada yang namanya Shopee Letter, ada kredit yang di beberapa platform online ya. Sebenarnya itu memudahkan kita dalam pembelian hewan kurban sebenarnya Mbak Dinda. Tetapi kembali lagi orangnya kalau dia mengatakan dia itu tidak mampu, ya saya kira dia tidak mampu juga, walaupun dia itu sudah punya sepeda motor 2 katakanlah ya, atau 3, ya tetap nggak mampu. Ya niatnya itu yang perlu kita bahas. Nah, pada kesempatan kali ini ya Mbak Dinda, saya mempunyai referensi kitab, namanya kitab Fikih Islam wa Adilatuhu, karyanya Profesor Wahab Az-Zuhaili. Di situ saya akan menukil salah satu mazhab Hambali terkait pertanyaan tadi Mbak Dina ya. Saya akan membacakan teksnya. Wal qadiru 'alaiha 'indal Hanabilah huwallazi yumkinuhu al-husul 'ala thamaniha walau bidainin. Iza kana yaqdiru ala wafa'i bidainihi. Gini, dikatakan mampu, dia mampu, secara harga dia mampu. Katakanlah dia ingin menyembelih hewan kurban kambing gitu Mbak Dinda ya. Kambing yang perkiraan 3 juta ya, 3 juta. Dia mampu membeli kambing, tetapi pada waktu itu dia belum mempunyai uang cash. Tapi dia hanya mempunyai uang 5 juta. Maka diperkiraan kalau dia berhutang ke seseorang atau ke platform online ya, perkirakan mungkin 3 atau 4 bulan dengan cicilan bertermin per bulan ini selesai gitu. Dengan potongan gaji sekian. Maka dengan spekulasi demikian dia mampu, maka dia boleh melakukan hutang untuk membeli hewan kurban, boleh. Nah, tapi ada beberapa syarat lagi. Jikalau dia tidak mempunyai tanggungan lagi, katakan dia tidak punya tanggungan cicilan rumah, tanggungan cicilan sepeda motor ya. Tapi kalau dia punya tanggungan itu, lalu dia ingin berhutang lagi dan itu akan memberatkan, tidak disarankan gitu. Jadi kesimpulannya kita boleh mau menyembelih kurban, membeli hewan kurban dengan cara berhutang itu diperbolehkan gitu Mbak Dinda. Oke, jadi begitu teman-teman, untuk kita berhutang untuk membeli hewan kurban itu sangat sekali diperbolehkan karena udah ada hadisnya juga ya Pak. Ya, ini ada referensi kitabnya pula. Ada gitu. kitabnya juga dari Al-Fiqhul juga ya. Jadi kita itu boleh sekali untuk berhutang membeli hewan kurban asal kita sebelumnya juga harus melunasi hutang yang sebelumnya, lalu kemudian kita boleh berhutang untuk hutang lagi untuk membeli hewan kurban tersebut. Betul, gitu ya Pak Didi. Betul, iya betul. Oke, mungkin itu
tadi penjelasan dari beberapa kutipan mengenai bolehkah berhutang untuk membeli hewan kurban. Nah, teman-teman, jadi itu aja dari saya dan Pak Didi mengenai perbolehan hutang untuk membeli hewan kurban. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.